Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nafis Trianti dari Program Studi Akuntansi Manajerial Politeknik Negeri Batam. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan proposal metode penelitian saya yang berjudul Pengaruh Sikap, Norma Subjektif, dan Kontrol Perilaku terhadap Niat Berkarir Mahasiswa di Bidang SAP IRP. Untuk kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan terkait latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan batasan masalah, kajian teori dan literatur, hipotesis dan metode penelitian, teknik analisis data, jadwal penelitian, kesimpulan, dan terakhir ada penutup. Untuk memulai, saya akan menjelaskan latar belakang dari penelitian saya agar kita memiliki pemahaman mengenai pentingnya topik yang saya angkat. Nah, seiring dengan perkembangan teknologi digital, sistem ERP khususnya SAP ERP menjadi perangkat lunak yang semakin banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar, termasuk di bidang akuntansi. SAP ERP dirancang untuk mengintegrasikan berbagai proses bisnis dalam satu sistem yang efisien dan real-time, sehingga menjadi salah satu keterampilan penting yang dibutuhkan di dunia kerja saat ini. Nah, SAP ERP juga diperkenalkan dalam kurikulum perguruan tinggi, termasuk di Politeknik Negeri Batam. Namun kenyataannya masih banyak mahasiswa yang belum memiliki niat kuat untuk berkarir di bidang SAP ERP. Berdasarkan dari laporan dari SAP University Alliance, SIS, dan beberapa media seperti Harian Jogja dan Binus University, disebutkan bahwa permintaan tenaga kerja bersertifikasi SAP sangat tinggi, tetapi minat dan kesiapan mahasiswa masih rendah karena kurangnya pemahaman, biaya pelatihan, serta belum melihat potensi karirnya secara jelas. Hal ini sejalan dengan temuan dalam artikel utama saya yaitu Cahyawati tahun 2023 yang menjadi salah satu rujukan utama saya. Dalam artikel tersebut disebutkan bahwa meskipun mahasiswa memiliki pemahaman mengenai ERP, niat untuk bekerja di bidang tersebut tidak otomatis terbentuk. Artinya, ada faktor-faktor psikologis lain yang berperan penting dalam membentuk niat tersebut. Di penelitian ini saya ambil berdasarkan fenomena tersebut, yaitu mengetahui lebih jauh mengapa mahasiswa yang telah belajar SAPRP tidak semuanya berniat berkarir di bidang itu. Untuk menjawab pertanyaan itu, saya menggunakan teori of planned behavior, di mana eh, teori tersebut menekankan bahwa niat seseorang dipengaruhi oleh tiga komponen utama, yaitu sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dirasakan. Ketiga variabel ini saya gunakan sebagai variabel independen dalam penelitian saya untuk mengetahui apakah mereka benar-benar berpengaruh terhadap niat mahasiswa Poli Batam untuk berkarir di bidang SAP ERP. Dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, seperti milik Cahyawati, yang fokusnya hanya pada pengaruh persepsi kemudahan, minat belajar, dan persepsi manfaat terhadap minat belajar SAP ERP, penelitian saya berbeda karena fokusnya adalah pada niat untuk berkarir, bukan sekedar minat belajar. Dengan kata lain, saya ingin melihat apakah mahasiswa benar-benar mempertimbangkan SAP ERP sebagai pilihan karir, bukan hanya sekedar sebagai mata kuliah atau pengetahuan tambahan. Melalui pendekatan ini, saya berharap bisa memberikan kontribusi terhadap pemahaman tentang niat karir mahasiswa di bidang teknologi akuntansi dan sekaligus menjadi masukan bagi pihak kampus, industri, maupun lembaga pelatihan SAP. Setelah menjelaskan latar belakang dan permasalahan umum, saya merumuskan rumusan masalahnya. Itu ada tiga. Yang pertama, bagaimana pengaruh sikap terhadap niat berkarir di bidang SAP ERP. Yang kedua, sejauh mana norma subjektif mempengaruhi niat berkarir mahasiswa. Dan yang ketiga, bagaimana pengaruh perceived behavioral control terhadap niat mahasiswa atau yang biasa dikenal itu kontrol perilaku yang dirasakan, seperti persepsi tentang kemampuan sumber daya dan kemudahan akses terhadap pelatihan SAP ERP memiliki pengaruh terhadap niat mahasiswa untuk berkarir di bidang SAP. Tiga pernyataan, tiga rumusan masalah ini akan dijawab melalui penelitian yang saya lakukan. Nah, di sini
Berdasarkan rumusan masalah yang telah saya jelaskan sebelumnya, tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis pengaruh sikap terhadap niat berkarir mahasiswa di bidang SAP IRP. Yang kedua itu menganalisis pengaruh norma subjektif terhadap niat berkarir. Dan ketiga, menganalisis pengaruh kontrol perilaku yang dirasakan terhadap niat berkarir mahasiswa di bidang SAP IRP. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktik. Nah, secara teoritis, penelitian ini memperkaya kajian dalam bidang akuntansi dan teknologi informasi, khususnya memahami bagaimana teori perilaku seperti teori plan, theory of planned behavior dapat diterapkan dalam konteks pemilihan karir teknologi. Sementara itu, secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi perguruan tinggi dalam menyusun kurikulum SAP IRP yang tidak hanya berorientasi pada pemahaman materi, tetapi juga mampu membangun niat karir mahasiswa. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi penyedia pelatihan SAP, lembaga sertifikasi, dan industri untuk memahami faktor psikologis yang perlu diperhatikan dalam bentuk tenaga kerja yang siap pakai. Agar penelitian lebih terfokus dan tidak melebar, saya membatasi lingkupnya pada dua hal utama, yaitu yang pertama ialah penelitian ini hanya berfokus pada niat mahasiswa, bukan pada perilaku aktual atau keputusan karir yang sudah dilakukan. Yang kedua, penelitian ini hanya melibatkan mahasiswa akuntansi dan akuntansi manajerial Politeknik Negeri Batam yang telah mengikuti mata kuliah SAP IRP. Dengan batasan ini, saya berharap analisis yang dilakukan bisa lebih mendalam dan tepat sasaran. Landasan teori yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah Theory of Planned Behavior atau yang biasa dikenal dengan TPB yang dikembangkan oleh Ajezen pada tahun 1991. Teori ini menyatakan bahwa niat untuk melakukan suatu perilaku ditentukan oleh tiga faktor utama, yaitu sikap terhadap perilaku, norma subjektif, kontrol perilaku yang dirasakan. Nah, saya juga merujuk pada sejumlah penelitian terdahulu yang relevan dengan topik ini. Di kajian literatur itu ada Cahyawati tahun 2023 meneliti pengaruh persepsi manfaat dan minat belajar terhadap minat menggunakan SAP, namun belum menyentuh niat berkarir secara spesifik. Nah, Miartina dan Korinata tahun 2018 menunjukkan bahwa sikap memiliki pengaruh signifikan terhadap niat karir. Sementara itu, Arvan dan Prayoga tahun 2023 dan Yemima et al. Tahun 2024 menyoroti pentingnya norma subjektif dan kontrol perilaku dalam membentuk intensi mahasiswa terhadap penggunaan SAPIRP. Dari sini terlihat bahwa masing-masing variabel TPB itu memiliki potensi pengaruh yang kuat terhadap niat mahasiswa dan saya juga ingin menguji hal ini secara khusus dalam konteks karir. Nah, berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu yang telah saya paparkan, maka saya merumuskan tiga hipotesis utama dalam penelitian ini, yaitu yang pertama, H1-nya, sikap terhadap SAPIRP berpengaruh positif terhadap niat mahasiswa untuk berkarir di bidang tersebut. H2-nya, norma subjektif berpengaruh positif terhadap niat berkarir. H3-nya, kontra perilaku yang dirasakan berpengaruh positif terhadap niat mahasiswa untuk berkarir di bidang SAPIRP. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei karena bertujuan untuk menguji hubungan antara variabel-variabel psikologis yang mempengaruhi niat berkarir mahasiswa di bidang SAPRP tadi. Nah, populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa program studi akuntansi dan akuntansi manajerial Politeknik Negeri Batam yang telah mempelajari mata kuliah SAPIRP. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan rumus Cochrane dan dari perhitungan tersebut, jumlah minimum responden yang diperlukan adalah 96 mahasiswa. Instrumen penelitian digunakan adalah kuesioner online yang disusun berdasarkan indikator teori of planned behavior dan dikembangkan dari penelitian terdahulu, yaitu milik Cahyawati tahun 2023. Setiap item pertanyaan dalam kuesioner menggunakan skala Likert 1-5 yang mengukur tingkat persetujuan responden mulai dari sangat tidak setuju hingga sangat setuju. Secara teknis, skala Likert ini menghasilkan data ordinal karena hanya menunjukkan urutan atau peringkat. Namun, dalam penelitian ini, data ordinal tersebut diasumsikan sebagai data interval agar dapat dianalisis menggunakan analisis
regresi linear berganda. Pendekatan ini banyak digunakan dalam penelitian kuantitatif sosial karena dianggap dapat menangkap variasi persepsi secara statistik dan menghasilkan estimasi model yang representatif. Jadi, meskipun skala pengukuran saya adalah ordinal untuk keperluan analisis statistik dapat diperlakukan sebagai interval agar bisa memenuhi syarat metode yang digunakan. Teknik analisis data yang saya gunakan terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama itu ada analisis deskriptif untuk menggambarkan profil responden dan kecenderungan jawaban. Yang kedua itu uji validitas dan reliabilitas untuk memastikan bahwa instrumen yang digunakan benar-benar mengukur variabel yang dimaksud dan konsisten. Ketiga, dilakukannya uji asumsi klasik meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedasitas agar hasil regresi yang diperoleh valid dan tidak bias. Terakhir, saya menggunakan analisis regresi linear berganda untuk mengetahui pengaruh simultan dan parsial dari sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang terhadap niat berkarir. Analisis ini dilakukan menggunakan software SPSS dengan uji T dan uji F serta koefisien determinasi sebagai dasar pengujian hipotesis. Berikut adalah jadwal rencana pelaksanaan penelitiannya. Penelitian saya yaitu di Juli, penyusunan kuesioner dan pengumpulan data melalui survei online, Agustus pengolahan data, analisis data menggunakan SPSS, September itu ada penyusunan laporan hasil penelitian dan revisi tugas akhir. Nah, di terakhir itu ada kesimpulan, di mana sebagai kesimpulannya penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dirasakan memengaruhi niat mahasiswa Polibata untuk berkarir di bidang SAPRT. Dengan pendekatan TPB atau Theory of Planned Behavior, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kurikulum vokasi berbasis teknologi, serta menjadi bahan masukan untuk penyedia pelatihan dan industri dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan era digital. Demikian presentasi proposal tugas akhir tugas metopen saya. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatian dan waktunya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.